Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Gusriani, NIM 19293 dari Prodi PGSD STK IP Atskia Padang. Sebelum teman-teman nonton video ini, lebih baiknya teman-teman like and subscribe dulu. Baiklah, saya akan memberi tanggapan terkait dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sama-sama kita ketahui, pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada dasarnya adalah untuk memperkokoh Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa. Pada tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktiannya Pancasila. Tentu hal pertama yang terlintas ketika kita menyebut Hari Kesaktian Pancasila adalah Gerakan 30 September. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila memang tidak bisa lepas terkait dengan peristiwa G30 SPKI, di mana saat itu terjadi insiden 6 jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah, yaitu PKI. Sebagai upaya kudeta dengan motif mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30S, dan tanggal 1 Oktober diperingati sebagai atau ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada saat itu Pancasila ampuh dan berhasil mengalau mereka menghempas komunis dan PKI dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran pada percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965. Namun, dalam upaya pertahanan untuk tetap menjadi bangsa yang utuh, kita kadang-kadang lupa akan Pancasila. Memang dalam sejarahnya Pancasila disusun dengan tergesa-gesa. Namun dalam perjalanan hidup bangsa, cita-cita positif itu akan dimatangkan oleh masalah demi masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Sudah saatnya bangsa ini memperluas pemikiran tentang arti kesaktian Pancasila yang tidak sekedar sakti terhadap perorangan ideologi lainnya. Sudah saatnya bangsa ini memperluas pemikiran tentang arti kesaktian Pancasila yang tidak hanya sekedar terhadap rongrongan ideologi lain, tetapi juga sakti dalam mengentas setiap masalah serta juga sakti dalam memakmurkan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup. Sudah saatnya bangsa ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup harus benar-benar mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Pancasila harus kembali menjadi sumber segala pengetahuan bagi upaya mempertahankan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pancasila harus kembali menjadi sumber segala pengetahuan bagi upaya mempertahankan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pancasila merupakan dasar negara yang telah ditetapkan sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai filsafat atau pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, Indonesia dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada landasan ideal Indonesia, yaitu Pancasila. Jika kita memperhatikan lambang Pancasila dan butir-butir yang terkandung di dalam Pancasila, dapat disimpulkan setiap bangsa mempunyai kepribadian, dan butir-butir Pancasila itulah yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia
sehingga Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain dengan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Walaupun sejak dulu bangsa Indonesia telah berinteraksi dengan berbagai peradaban dan kebudayaan bangsa lain, tetapi kepribadian Indonesia tetap hidup dan berkembang. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada dasarnya adalah untuk memperkukuh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan media refleksi untuk merenungkan bagaimana bangsa Indonesia saat ini menggunakan Pancasila yang telah dijadikan filsafat hidup untuk pedoman hidup bangsa dan bernegara. Bahkan seharusnya dari tahun ke tahun, peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu ditekankan lagi, sehingga rakyat Indonesia masih tetap mengamalkan dan menghayati Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara bukanlah pekerjaan yang sederhana. Seperti yang telah diketahui dan dengan adanya G30 SPKI, pengesahan Pancasila melalui jalan panjang, penuh perdebatan dan perbobot. Rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap nasib bangsa dan era di kemudian hari, tetapi juga penuh dengan rasa persaudaraan dan akrab. Bayangkan saja jika negara itu tanpa Pancasila, maka Indonesia tidak akan memiliki dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan bernegara. Tentu saja negara ini akan hancur dan digerogoti oleh bangsa ini sendiri. Kesaktian Pancasila dapat dibuktikan pada peristiwa G30 SPKI, karena pada saat itu Pancasila ampuh dan berhasil menghalau serta menumpas komunis dan PKI dari bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran pada percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965. Tidak hanya itu, kesaktian Pancasila dapat dibuktikan dengan butir Pancasila yang ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menyebut adanya persatuan. Oleh karena itu, Pancasila amat menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, karena bangsa Indonesia juga memiliki kebinekaan, Pancasila menekan persatuan dan kesatuan tanpa melenyapkan kebinekaan, begitu juga sebaliknya. Menekankan kebinekaan dan tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Disinilah letak kesaktian Pancasila tersebut, yaitu Pancasila mampu membinekakan dalam persatuan dan mempersatukan dalam kebinekaan Indonesia. Kesaktian Pancasila lainnya adalah isi Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hukum, Undang-Undang Dasar 1045 yang memuat jiwa Pancasila tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, bahkan Presiden. Karena mengubah Undang-Undang 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila akan tetap ada dan tidak dapat diubah karena bersifat tetap, serta inti-inti Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pancasila akan tetap ada dan tidak dapat diubah karena bersifat tetap, serta inti-inti Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun agama. Hal tersebut disebabkan dalam Pancasila juga terkandung hubungan kemanusiaan yang mutlak. Hal tersebut disebabkan
dalam Pancasila juga terkandung hubungan kemanusiaan yang mutlak, dan karena semua hal tersebutlah Pancasila dikatakan sakti. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber definisi peraturan perundang-undangan, melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas, terutama dalam hubungan yang legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila mengandung beberapa makna dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila terdapat makna-makna, yaitu makna yang pertama yaitu moralitas, yang kedua adalah makna kemanusiaan, yang ketiga adalah makna keadilan, dan yang keempat adalah makna persatuan, yang kelima yaitu makna demokrasi. Seandainya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan sebagai yang terkandung di dalamnya, baik oleh rakyat biasa maupun para penjabat penyelenggaraan negara, niscayalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata. Terlebih lagi, hingga kita selaku bangsa tentulah malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan fondasi negara berupa Pancasila. Sedangkan kita kini seakan lupa dengan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat sakti tersebut. Baiklah, itulah tanggapan saya sebagai mahasiswa tentang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.